Property Law Pas FM bersama Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyers. Mitra Bisnis Pas FM, jumpa lagi dalam acara Property Law. Dengan saya Erwin Kalau dari Erwin Kalau & Co. Property Lawyer. Kali ini kita akan membahas tentang ada seorang penelpon yang bertanya tentang sudah membeli tanah tetapi karena belum dibangun akhirnya diserobot sama ahli waris. Jadi ceritanya begini, dia membeli tanah kurang lebih 1.000 meter. Ini sudah 5 tahun yang lalu. Yang menjual si pemilik tanah itu berupa giri. Nah, waktu diurus sertifikat katanya, keluar sertifikatnya menjadi 1.200. Berarti ada kelebihan 200 meter. Nah, si ahli, karena bapaknya sudah meninggal yang menjual itu, ahli warisnya langsung mempatok 200 meter di dalam tanah itu. Ya, bahwa ini adalah milik warisan kami, 200 meter ini. Karena dia melihat daripada akta pelepasan haknya 1.000, sertifikatnya 1.200. Nah, yang saya ingin share adalah pertama, ya, bahwa kepastian kepemilikan tanah itu bukan dilihat dari ukurannya, yaitu 1.000-1.200, tetapi batas-batasnya. Apakah batas-batasnya ini sama? Ya, kalau batas-batasnya ini sama, berarti objeknya sudah benar. Makanya di dalam akte jual beli seringkali pasti itu ada batas. Sebelah utara jalan, sebelah timur adalah perumahan, rumah si A, sebelah barat adalah kali, sebelah ini adalah, itulah batas-batasnya yang pasti. Karena ukuran itu dapat saja plus minus kalau berupa girik, karena girik kan ukurannya tidak presisi. Nah, apalagi di dalam akta pelepasan hak biasa dicantumkan, saya sarankan untuk dicantumkan bahwa apabila terdapat selisih luas, maka para pihak sepakat apa yang ada di dalam sertifikat yang diukur oleh BPN setempat. Nah, sehingga dari kasus ini sangat tidak beralasan si ahli waris mengklaim ini. Alasan pertama adalah kelebihan 200 itu sebelah mana? Kenapa bisa Anda patok di situ? Yang kedua adalah batas toleransi plus minus kalau misalnya dari girik ke sertifikat itu kurang lebih 5%. Ya, jadi kalau dia masih masuk dalam 5% itu tidak apa-apa. Ya, namun kalau toh pun lebih, sepanjang batas-batasnya itu sama, itu tidak dianggap suatu kelebihan. Ya, nah sekarang apa yang harus diperbuat? Yang harus diperbuat adalah si korban atau si pemilik tanah itu harus memberikan pemberitahuan kepada si ahli waris bahwa ini tidak benar. Ya, berikut memberikan somasi kepada si ahli waris. Kalau tidak mempan lagi, laporkan ke polisi untuk melanggar satu pasal KUH pidana pasal 167, yaitu memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Maksudnya dengan legal action ini, maka semua akan terbuka. Ya, kita mengedukasi si ahli waris juga bahwa tidak benar yang Anda lakukan. Karena kalau kita cuma debat kusir nanti kan repot. Ini dapat dilakukan ya, pelaporan ke kepolisian dengan tuduhan pasal 167 memasuki pekarangan tanpa izin. Karena ini kan Anda sudah punya sertifikat dan dia tidak. Tetapi harus didahului dengan somasi untuk memberitahu. Kalau enggak kan berarti Anda kan ada persetujuan diam-diam, Anda tidak keberatan. Ya, somasi dulu untuk mencabut kembali dan jangan menduduki tanah tersebut. Nah, dengan demikian bahwa kalau misalnya terjadi persengketaan hukum di kemudian hari, Anda cukup kuat. Satu, Anda punya bukti sertifikat, Anda membeli secara benar, ya. Masalah selisih luas itu adalah wajar di dalam pengukuran, apalagi dari girik ke sertifikat. Karena yang menjadi objek transaksi itu bukan ukuran. Yang menjadi objek transaksi adalah sebidang tanah dengan berbatas timur, selatan, barat, utara. Itu yang ditransaksikan. Jadi bukan luas ukuran, tetapi sebidang tanah dengan batas timur, selatan, barat, utara. Itulah. Nah, masalah luas adalah konsekuensi daripada batas itu. Demikian, Mitra Bisnis Pas FM, semoga informasi ini menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih. Nantikan Property Law Pas FM berikutnya. Bila Anda memiliki pertanyaan Property Law, email ke redaksi@pasfm.com. redaksi@pasfm.com